Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilhamsa dari Prodi PTI Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang rekayasa perangkat lunak subbab penjadwalan. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke materinya. Yang pertama ada penjadwalan. Penjadwalan tugas proyek merupakan kegiatan perencanaan proyek yang sangat penting. Penjadwalan pada dasarnya terdiri dari memutuskan tugas mana yang akan diambil oleh siapa saja. Setelah jadwal telah dikerjakan, proyek berjalan, manajer proyek memantau penyelesaian tugas yang tepat waktu dan mengambil tindakan korektif yang mungkin diperlukan setiap kali ada kemungkinan tergelincirnya jadwal. Untuk penjadwalan aktivitas proyek, manajer proyek perangkat lunak perlu melakukan hal berikut. Yang pertama itu ada struktur rincian kerja atau disebut dengan work breakdown struktur atau singkatannya dengan WBS. WBS digunakan untuk secara rekursif menguraikan sekumpulan aktivitas tertentu menjadi aktivitas yang lebih kecil. Tugas dari WBS adalah aktivitas kerja tingkat terendah dalam hierarki WBS. Mereka juga membentuk unit kerja yang dialokasikan untuk developer yang dijadwalkan. Yang kedua itu ada activity on at G atau yang disebut dengan AOE. Dalam tugas AOE, referensi ini diasosiasikan dengan at G, tapi juga dijelaskan dengan durasi tugas. Not dalam grafik mewakili tongkat proyek. Jaringan aktivitas awalnya direpresentasikan menggunakan representasikan aktivitas di tepi AOE, namun belakangan aktivitas pada simpul AOE menjadi populer karena referensi ini lebih mudah dipahami dan direvisi. Yang ketiga ada metode jalur krisis atau disebut dengan critical path method atau disebut dengan CVN. CVN adalah teknik riset operasi yang dikembangkan pada akhir tahun 1950-an. Sejak itu mereka tetap sangat populer di kalangan manajer proyek. Akhir-akhir ini telah digabungkan dan banyak alat manajemen proyek mendukung sebagai CVM. Yang keempat itu ada grafik FRED. Grafik evaluasi FRED, teknik peninjauan proyek atau Project Evaluation and Review TQ. FRED adalah bentuk grafik aktivitas yang lebih canggih. Manajer proyek tahu bahwa ada ketidakpastian yang cukup besar tentang beberapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas. Yang kelima ada Gantt chart. Gantt chart dinamai menurut namanya pengembangan Henry Gantt. Nah, Gantt chart adalah salah satu bagian diagram batang yang digunakan dalam manajemen proyek. Perangkat lunak sebenarnya adalah versi yang disempurnakan dari bagian Gantt standar. Masuk yang ketiga titik 12 yaitu organisasi dan struktur tim. Biasanya organisasi pengembangan perangkat lunak menangani beberapa proyek setiap saat. Organisasi perangkat lunak menugaskan tim developer yang berbeda untuk menangani proyek perangkat lunak yang berbeda. Nah, organisasi dan struktur tim ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada struktur organisasi. Struktur organisasi itu pada dasarnya ada 3 cara luas di mana organisasi pengembangan perangkat lunak dapat terstruktur. Yang pertama itu terbagi lagi menjadi subbabnya, yaitu format fungsional dan format proyek dan format matris. Yang pertama itu ada format fungsional. Format fungsional memerlukan komunikasi yang cukup di antara tim yang berbeda dan pengembangan dokumen berkualitas baik karena pekerjaan satu tim harus dipahami dengan jelas oleh tim berikutnya dan yang mengerjakan proyeknya. Yang kedua itu ada format proyek. Nah, format proyek ini adalah menyediakan rotasi pengerjaan. Artinya setiap developer melakukan aktivitas siklus hidup yang berbeda dalam sebuah manajer proyek. Yang ketiga ada
organisasi markis. Sebuah organisasi markis dimaksudkan untuk memberikan keuntungan dari kedua struktur fungsional dan proyek. Dalam organisasi markis, kumpulan spesies fungsional ditugaskan untuk proyek yang berbeda sesuai kebutuhan. Masuk yang kedua ada struktur tim. Struktur tim membahas organisasi tim proyek. Individu proyek dengan kompleksitas dan ukuran tertentu seringkali memerlukan struktur tim khusus untuk kerja yang efisien. Nah, kalau untuk struktur tim itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada ketua tim programmer. Dalam organisasi tim ini, kepala programmer menjadi tugas menjadi banyak tugas yang lebih kecil dan menugaskan kepada anggota tim. Dia juga memverifikasi dan mengintegrasi produk yang dikembangkan oleh anggota tim yang berbeda. Yang kedua itu ada tim demokrat. Tim demokrat itu meskipun tim demokrat kurang produktif dibandingkan dengan tim programmer, struktur demokrasi sesuai untuk masalah yang kurang dipahami karena kelompok developer dapat menentukan solusi yang lebih baik daripada saat individu seperti dalam tim programmer utama. Yang ketiga itu ada organisasi tim kontrol campuran. Organisasi tim kontrol campuran seperti namanya mengacu pada ide-ide organisasi. Organisasi tim kontrol campuran adalah demokrasi dan organisasi kepala programmer. Dengan demikian, organisasi tim ini sangat cocok untuk menangani programmer yang besar dan kompleks. Struktur tim ini sangat populer dan digunakan di banyak perusahaan manapun pengembangan perangkat lunak. Itu saja penjelasan dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.